Mari kita buka Alkitab kita sama-sama, Mazmur pasal yang ke-127, kita membaca ayat yang ketiga. Sekali lagi, Mazmur pasal yang ke-127, kita akan membaca ayat yang ketiga. Saya tunggu Anda semuanya bisa menemukan ayat-ayat ini, dan karena satu ayat saja, saya mengajak Anda membacanya bersama-sama dengan suara yang keras. 2, 3. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Alkitab berkata, anak lelaki, karena budaya pada waktu itu adalah budaya patriarki yang mana pria itu lebih diutamakan daripada wanita. Dan sekarang tentu saja sudah ada persamaan. Jadi yang dimaksud firman Tuhan adalah anak-anak entah lelaki atau perempuan adalah milik pusaka dari Tuhan. Yang percaya katakan amin. Dan ayat berikutnya berkata, dan buah kandungan, ini juga berbicara soal anak, adalah suatu upah. Ayat ini cukup menarik untuk kita gali. Karena firman Tuhan berkata, anak kita itu adalah milik pusaka daripada Tuhan. Milik pusaka adalah sesuatu yang berharga. Setahu saya, sesuatu yang disebut pusaka, sesuatu yang akan terus dijaga. Pusaka adalah sesuatu yang menjadi sebuah kebanggaan. Makanya tidak heran kalau Anda mendengar yang namanya pusaka itu mau ditawar seberapapun juga tidak akan pernah diberikan. Kenapa saudara? Pusaka dianggap berharga, dianggap penting, dianggap bernilai. Lebih bernilai dari apapun juga. Dalam kondisi tertentu misalnya, kalau seseorang sudah memiliki benda yang dianggap pusaka, dalam posisi kepepet misalnya, ada begitu banyak benda yang dia rela untuk jual. Ada begitu banyak benda yang rela untuk dilepas. Tetapi yang namanya pusaka akan dipertahankan sampai kapanpun. Kenapa? Karena buat dia, pusaka adalah sesuatu yang bernilai, sesuatu yang berharga. Dan Alkitab berkata bahwa anak-anak kita adalah sesuatu yang bernilai dan berharga. Yang percaya katakan amin. Hanya pertanyaannya adalah, benarkah anak-anak kita adalah milik pusaka kita daripada Tuhan? Apakah benar anak-anak kita itu hal yang terpenting dalam hidup kita? Jangan-jangan saudara, Alkitab berkata anak adalah pusaka, tetapi maaf, kita memperlakukan yang harusnya pusaka, tetapi memperlakukannya seperti sampah. Kalau pusaka akan dijaga, pertanyaan saya, apakah kita menjaga anak kita? Apakah kita merawat anak kita? Apakah kita menyediakan waktu bagi anak kita? Apakah kita benar-benar mengasihi anak kita dengan apapun juga? Karena dia adalah pusaka yang daripada Tuhan. Alkitab juga berkata bahwa buah kandungan adalah upah. Siapa di sini yang tidak suka upah? Kita bekerja, misalnya kita bekerja sebagai karyawan. Kita tunggu 1 bulan sekali pada tanggal muda biasanya kita akan dapatkan yang namanya gaji atau upah. Upah adalah sesuatu yang kita tunggu-tunggu. Sehingga setiap kali kita menerima upah, seringkali kita tersenyum lebar. Kita sangat happy, kita sangat sukacita karena kita mendapat upah. Pertanyaan saya buat Anda, apakah anak Anda itu upah bagi kita? Kadangkala anak bukan lagi jadi upah, tapi maaf, justru jadi beban. Anak yang harusnya mendatangkan sukacita karena dia adalah upah, tapi justru mendatangkan beban pikiran kita. Sehingga anak yang harusnya memberikan kebahagiaan, tapi ada begitu banyak orang tua yang terus kepikiran dengan anaknya. Sehingga dia kehilangan sukacita. Sehingga dia terus memikirkan anaknya, kesehatannya terganggu. Karena dia stres, karena dia cemas, karena dia khawatir tentang anaknya. Sehingga ibu bapak saudara,
Dari awal Tuhan merencanakan keluarga itu adalah berkat buat kita. Anak-anak Anda adalah berkat terbaik buat saudara. Dan anak Anda adalah upah yang harusnya mendatangkan sukacita buat kita. Banyak orang tua tidak mendapatkan sukacita karena anaknya. Banyak orang tua justru terus kepikiran dengan anaknya, terbebani dengan anaknya. Pertanyaannya adalah, kalau kita mengalami kondisi seperti itu, anak tidak lagi menjadi pusaka yang berharga, malah maaf, jadi sampah, jadi rongsokan saudara. Apa yang salah? Anak yang harusnya jadi upah yang mendatangkan sukacita, tapi anak justru hanya menambah beban hidup kita. Apa yang salah? Hari ini mari kita belajar sebelum terlanjur. Makanya firman ini penting buat kita yang seperti apa? Pertama, buat Anda yang punya anak, itu sangat penting untuk Anda dengar. Makanya khotbah hari ini adalah salah satu khotbah terpenting dalam keluarga yang perlu Anda dengar. Kalau Anda maaf sudah terlanjur, anak Anda sudah cukup besar, dan anak Anda selama ini memang menjadi beban buat Anda berharap anak Anda muncul menjadi pusaka kebanggaan buat Anda, tapi justru begitu nama Anda disebut, nama anak Anda dicatut misalnya, kita justru jadi malu. Bukan lagi pusaka yang membanggakan. Saya berkata, tidak ada istilah terlambat. Kalau kita mau melakukan banyak perubahan, keluarga kita bisa dipulihkan. Bahkan Anda yang belum menikah, dan Anda pasti punya rencana menikah satu kali, untuk anak-anak muda, dengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Saudara-saudara, saya mengajak Anda belajar Lukas pasal yang kedua. Mari kita membaca ayat yang ke-41 sampai 43. Lukas pasal yang kedua, 41 sampai 43. Bagaimana supaya anak kita menjadi milik pusaka yang membanggakan. Dan bagaimana anak kita mendatangkan sukacita seperti upah bagi kita. Lukas 2 ayat yang 41 sampai 43. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Kita lompat ayat yang ke-51. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka dan ibunya menyimpan semua perkara itu dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Ini adalah kisah di mana Yesus ketika berumur 12 tahun pergi ke bait Allah di Yerusalem dan kemudian Yesus sempat dalam tanda kutip terhilang karena orang tuanya pulang dan mereka tidak menyadari bahwa Yesus yang masih kecil itu 12 tahun itu tidak bersama dengan mereka. Mereka akhirnya cari-cari dan ternyata Yesus masih di bait Allah. Yesus masih diskusi dengan kepala agama, dengan para ulama. Dan orang-orang pada waktu itu heran dengan hikmat yang sudah dimiliki Tuhan Yesus bahkan sejak dia masih kecil. Tapi yang saya mau bahas di sini adalah seperti ini. Kenapa Yesus bagi pasangan Yusuf dan Maria adalah pusaka? Bagaimanapun juga, para wanita akan sangat iri dengan Maria. Maria bahkan dikatakan wanita paling beruntung sedunia. Karena punya anak Yesus. Yesus menjadi milik pusaka buat pasangan Yusuf dan Maria. Yesus menjadi upah buat mereka semuanya. Membesarkan dari kecil, merawat dari kecil, dan ketika besar, ketika dewasa, itu mendatangkan sukacita. Dan sekarang mari kita belajar, apa kunci Yesus bisa menjadi pusaka, menjadi upah bagi orang tuanya. Memang Anda bisa menjawab, ya karena Yesus adalah Tuhan, itu betul.
Tetapi ada faktor yang Anda perlu cermati. Kenapa Yesus bertambah besar dalam hikmat, dalam kasihnya kepada Tuhan. Dan Alkitab berkata dikasih Tuhan dan dikasih oleh manusia. Mari kita lihat. Ayat 41 coba teliti dengan baik-baik. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus berumur berapa tahun, saudara? 12 tahun. Saya jelaskan perjanjian lama supaya Anda paham. Kalau enggak, Anda mungkin tidak mengerti apa yang saya maksud. Perhatikan baik-baik. Jadi ketetapan Taurat itu mengatur seperti ini. Di Yahudi sana, di Israel sana, ada 3 hari raya besar yang wajib diikuti oleh pria Yahudi. 3 hari raya besar termasuk hari Paskah, kemudian hari raya Pondok Daun, dan satu lagi hari musim menuai. Itu wajib dihadiri kepala keluarga tiap-tiap orang Yahudi. Jadi satu keluarga harus paling tidak diwakili oleh prianya atau kepala keluarganya setahun 3 kali berada di Yerusalem untuk berkumpul dan beribadah di sana. Itu hukumnya wajib, saudara. Karena Taurat mengatur akan hal itu. Sekarang perhatikan saya. Syaratnya hanya kepala keluarga. Itu wajib. Tapi yang dilakukan Yusuf, dia tidak datang sendirian ke sana. Yusuf tidak datang sendirian ke Yerusalem. Yang dilakukan Yusuf apa? Dia ajak istrinya Maria dan dia juga ajak siapa? Yesus yang masih sangat kecil, usia 12 tahun. Artinya apa? Artinya Yusuf sebetulnya tidak perlu repot-repot ajak Yesus ke bait Allah. Karena seperti yang kita tahu, mengajak anak kecil, apalagi dengan perjalanan yang cukup jauh, itu melelahkan, itu merepotkan. Biayanya juga besar. Tapi yang dilakukan oleh Yusuf adalah tiap tahun ajak Yesus ke bait Allah. Ayat ini punya makna apa? Ayat ini punya pesan rohani. Selagi anak kita masih kecil, selagi anak kita masih dalam asuhan kita, bawa dia kepada Tuhan. Yang percaya katakan amin. Bawa dia untuk beribadah kepada Tuhan. Kenapa banyak orang tua stres ketika dia melihat anaknya bertumbuh jadi besar, sulit untuk diatur. Tidak takut akan Tuhan. Kalau tidak takut akan Tuhan, kecenderungannya dia tidak akan hormat kepada orang tuanya. Tidak mau submit dengan orang tuanya. Dan ini akan jadi beban. Nanti anaknya terlibat kepada pergaulan buruk. Anaknya terlibat dengan pergaulan yang salah. Kepada narkoba, kepada seks bebas. Anaknya tidak bisa membanggakan. Tidak ada prestasi yang bagus. Ketika bekerja pun bekerjanya ngaco dan seterusnya. Kenapa, saudara? Karena dia tidak persiapkan sejak kecil anaknya untuk dibawa kepada Tuhan. Ingat baik-baik. Ada satu ungkapan berkata seperti ini. Tempalah besi selagi masih panas. Anda tahu pandai besi ketika buat pedang misalnya. Buat Anda yang suka film-film silat, film-film kolosal zaman kuno. Bagaimana mereka membuat pedang? Maka potongan besi itu akan dipanaskan dengan titik didih yang sangat tinggi. Sampai potongan baja itu berubah warnanya jadi merah. Dan ketika warnanya mereka, ini pandai besi mengambil palu dan dia akan bentuk. Kenapa? Ketika besi itu jadi merah. Karena ketika merah, itu titik panas tertinggi, itu mudah dibentuk, mudah diarahkan. Nanti kalau sudah terlanjur dingin, saudara, mau dipukul kayak apapun, sulitnya setengah mati. Orang tua dengar baik-baik, siapa yang punya kesulitan ngatur anaknya? Ngasih tahu anaknya, anaknya melawan. Anaknya ditegur, balas, anaknya melotot. Zaman sekarang itu kebalik-balik.
Dulu anak begitu takut dengan orang tua. Sekarang orang tua takut dengan anak. Bukankah itu yang terjadi? Ketika anaknya sudah gede, sudah muda, menginjak dewasa, sulit untuk diatur, sulit dikasih tahu. Mau ditempa kayak apapun, sulit. Kenapa saudara? Sudah terlanjur dingin. Tempalah selagi besi itu masih panas. Mumpung anak kita masih dalam asuhan kita, bawa kepada Tuhan, bawa beribadah kepada Tuhan. Makanya sekolah minggu itu adalah hal yang penting. Saya tanya, sebagian besar dari kita itu alumni sekolah minggu, betul atau betul? Yang ada di ruangan ini, siapa yang tidak pernah mengicipi sekolah minggu? Tolong angkat tangan. Mesti ada, tapi mungkin tidak banyak. Pernah sekolah minggu semuanya? Alumni sekolah minggu? Yang sini yang tidak sekolah minggu, tidak pernah sekolah minggu, tolong, ada? Satu. Yang sini? Mayoritas, 90% kita sekolah minggu. Yang tidak sekolah minggu bisa kenal Tuhan, saya berkata itu anugerah. Mas Dwi, Anda terima anugerah. Karena dia kenal Yesus saat dia masih tua. Selagi dia dikasih kesempatan dan sudah dewasa baru kenal Yesus. Tapi yang lain saudara, anugerah. Karena kita justru sejak dari kecil sudah ikut sekolah minggu. Dan nyatanya benar. Mereka di masa dewasanya takut akan Tuhan, bertobat percaya Yesus karena sudah dari sejak kecil kenal Tuhan lewat sekolah minggu. Makanya saya berkata guru-guru sekolah minggu di sini, pelayanan Anda tidak main-main, jadi jangan remehkan. Persiapan jangan seadanya karena pikir anak kecil. Dalam tanda kutip diapusi titik-titik, enggak ngerti. Halo, mari sungguh-sungguh. Saya juga alumni sekolah minggu. Sejak kecil saya masuk sekolah minggu. Bahkan saya punya papa, saya punya mama. Kalau mama saya punya iman, takut akan Tuhan, sudah buat saya enggak usah diragukan lagi, luar biasa. Tapi papa saya ini termasuk cukup sembrono dalam menjalani hidup. Tidak begitu rohani-rohani amat, saudara. Juga papa saya ini bolosan, saudara. Jadi kalau ke gereja belang-belong itu biasa. Kalau anaknya bolos sekolah, itu juga tidak apa-apa. Karena saya masih ingat ketika saya kecil, saya waktu itu sampai hari ini ingat karena alasan yang saya buat itu sebetulnya tidak masuk akal gitu ya. Saya ngomong, saya tidak sekolah. Kenapa? Saya aras-arasan. You know aras-arasan? Saya enggak mood. Kalau anak saya, Brian misalnya, Pak saya tak sekolah hari ini. Kenapa? Saya baru enggak mood. Saya tentu saja tidak membiarkan itu. Tapi orang tua saya itu dengan enteng berkata, ya enggak apa-apa. Gitu. Saya enggak tahu ini orang tua baik atau tidak. Tapi ini dimimpikan oleh banyak anak-anak. Tetapi saudara, Tetapi saya masih ingat yang satu ini. Bolos sekolah enggak apa-apa buat papa saya. Tapi kalau bolos sekolah minggu, itu enggak bisa. Itu enggak bisa ditawar-tawar. Sekolah minggu harus. Bolos sekolah malah enggak apa-apa. Nah ini kebalikan dengan orang tua zaman sekarang. Sekolah harus, pinter harus. Kalau sekolah minggu, urutan kesekian, enggak apa-apa. Bahkan anaknya ngajak sekolah minggu, wis lah, kapan kita bisa dolan? Jadi orang tuanya yang ngajak dolan, saudara. Pikirkan baik-baik. Tempalah besi selagi masih panas. Kalau Anda punya anak, mumpung masih di asuhan Anda, belum menikah maksud saya, bawa kepada Tuhan. Kalau enggak, nanti kita sendiri yang kesulitan di kemudian hari. Percayalah. Sudah ada begitu banyak bukti, saudara. Mumpung masih ada kesempatan, bawa anak kita kepada Tuhan. Ada yang namanya waktu emas dalam mendidik, membimbing, mengarahkan anak kita. Waktu emas ini jangan disia-siakan. Kapan waktu emas ini? Justru ketika
anak kita masih kecil. Nanti kalau anak kita sudah besar, waktu emasnya lewat. Makanya saya sangat senang melihat Anda membawa anak-anak Anda untuk beribadah kepada Tuhan. Saya sangat senang. Kenapa? Anda tahu, selagi masih kecil, bawa kepada Kristus. Jangan berpikir gini, ada soal iman itu nanti kan tahu sendiri. Halo, ada banyak orang tua berpikir nggak apa-apa, nanti kalau udah gede ngerti sendiri tentang Yesus. Hati-hati yo. Ini zaman nggak jadi lebih mudah untuk mendidik anak. Bahkan untuk membawa kepada Tuhan semakin sulit. Generasi milenial adalah generasi yang menurut perkiraan beberapa peneliti gereja adalah generasi yang akan terhilang dari gereja. Bisa jadi itu anak kita semuanya. Bisa terhilang dari gereja. Karena generasi milenial punya cara pandang sendiri. Ayo beribadah, saya online aja, sama aja kok. Intinya apa toh? Yaitu, padahal kita tahu saudara, ada banyak hal yang tidak bisa diwakilkan dengan gereja online. Makanya bawa anak kita kepada Tuhan. Lalu kemudian hal berikutnya seperti ini. Saya ini jelas keturunan Tionghoa. Dari nama saya Petrus Kwik. Kwik ini nama marga saya. Jelas saya ini orang Chinese. Papa mama saya Chinese. Bahkan papahnya mama, jadi engkong saya, itu benar-benar asli dari daratan Cina yang merantau sampai Indonesia. Jadi saya ini keturunan Cina. Tapi saudara, kalau Anda mengajak saya bicara dalam bahasa Mandarin, 100% saya tidak paham. Yang saya tahu, I, Ol, San, Se, U, Dio, sampai 10 aja. Itu. Dan duit, lah itu saya tahu. Tapi kalau di luar itu, saya tidak tahu. Saya bahkan kalah dengan anak saya yang kecil kalau belajar Mandarin. Saya tidak bisa. Pertanyaannya, kok sampai tidak bisa? Keturunan Tionghoa tidak bisa bahasa Tionghoa. Yang salah anaknya, atau jangan-jangan yang salah papa mama saya. Karena papa mama saya bisa bahasa Mandarin. Mama saya di masa tuanya bahkan masih bisa baca buku-buku full tulisan Mandarin. Bahasa Kwoi mama saya bisa, papa saya bisa. Tapi anaknya, jangan pikir hanya saya yang tidak bisa saudara. Kakak-kakak saya, adik-adik saya 100% juga tidak bisa. Salahnya di mana? Salahnya adalah orang tua saya tidak mengenalkan bahasa Mandarin kepada anak-anaknya. Jadi saya ingat orang tua saya itu kalau berbicara bahasa Mandarin itu kalau ngerasani seseorang atau ngerasani anaknya. Supaya anaknya tidak tahu. Sehingga kami anak-anaknya tidak ngerti saudara, tidak diajarkan. Saya punya teman saya ini seusia dengan saya, tapi bisa bahasa Mandarin. Saya waktu itu heran, kok pinter bahasa Mandarin. Ketika saya main ke rumahnya, papa mamahnya dengan anaknya kalau ngobrol di rumah itu bahasanya bahasa Mandarin. Jadi bahasa keseharian. Saya ingin membuktikan di dalam Alkitab betapa bahayanya kalau sebuah konsep yang penting tidak diturunkan, tidak diwariskan kepada anaknya. Mari kita baca Hakim-Hakim 2 ayat yang ke-10. Hakim-Hakim 2 ayat yang ke-10. Mari kita baca ayat ini. Sekali lagi, Hakim-Hakim 2 ayat yang ke-10. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, jadi angkatan bangsa Israel yang berikutnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain, yang tidak mengenal Tuhan, ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi
orang Israel. Satu ayat saja nanti Anda lanjutkan. Anda nanti akan tahu ceritanya. Jadi gini saudara, setelah Yosua mati, maka tua-tua yang menggantikan Yosua itu masih hidupnya takut akan Tuhan. Masih mengajarkan ketetapan Taurat, mengajarkan firman Tuhan. Jadi Yosua mati, tua-tua yang dulu dimentori Yosua itu masih ngerti, masih kenal Tuhan, masih percaya Tuhan, masih mengajar tentang Taurat. Tapi setelah angkatan yang tua-tua ini juga mati, Alkitab menulis, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain, tapi tidak kenal Tuhan. Tidak tahu perbuatan Tuhan buat bangsa Israel, tidak ngerti. Mereka tidak ngerti kalau Tuhan menuntun mereka keluar dari Mesir hingga mereka sampai di tanah Kanaan itu. Pikirkan baik-baik. Mereka bisa menikmati tempat yang penuh dengan susu dan madu, tetapi mereka bahkan tidak ngerti kenapa mereka bisa ada di tempat itu. Mereka tidak tahu bahwa dulunya mereka adalah bangsa budak yang Tuhan bebaskan dan Tuhan kirim ke negeri perjanjian. Karena tidak ada yang mengajarkan, tidak mengenalkan tentang Tuhan. Akhirnya apa? Bangsa Israel tidak lagi menyembah Tuhan. Mereka menyembah berhala. Mereka menyembah dewa-dewa asing. Saya tanya, yang salah siapa? Dalam kasus ini, yang salah adalah tua-tua Israel yang tidak mengenalkan Allah Israel kepada anak-anak mereka. Makanya kan firman Tuhan berkali-kali mengatakan, ajarkanlah Taurat ketika engkau duduk dan berdiri. Ketika engkau makan, ajarkan Taurat. Ketika engkau keluar, ajarkan Taurat. Tapi di kali ini mereka tidak mengajarkan tentang Tuhan kepada anak-anak mereka. Akibatnya anak-anak mereka menyembah dewa asing. Kalau kita tidak bawa anak kita sejak dari dini kepada Yesus, anak kita nanti akan dimuridkan oleh dunia dan segala keinginannya. Nanti anak kita tidak akan kenal Tuhan, yang mereka kenal adalah hal-hal dari dunia. Anak kita tidak kenal dengan gereja, yang mereka kenal dunia malam. Anak kita tidak akan kenal nilai-nilai yang penuh integritas, yang mereka kenal adalah kehidupan yang bebas. Nanti anak kita tidak akan menghormati kita. Mereka akan semau sendiri. Kenapa? Kita tidak mengenalkan mereka kepada Yesus. Bisa jadi, dengar baik-baik. Bisa jadi kita percaya Yesus, tapi anak cucu kita bahkan tidak mengenal Yesus. Kapan itu terjadi? Kalau kita tidak membawa mereka kepada Yesus. Banyak tugas itu bisa didelegasikan. Anda kalau cukup sibuk di rumah untuk menata rumah, membersihkan rumah, delegasikanlah kepada pembantu rumah tangga. Kalau Anda mobilitasnya cukup banyak, cukup sering, Anda repot, delegasikanlah kepada sopir. Itu bisa. Anda ngurus pekerjaan cukup repot, cari karyawan. Delegasikanlah pekerjaan itu kepada karyawan. Itu juga bisa. Hampir banyak hal bisa didelegasikan. Tapi dengar, yang satu ini tidak bisa didelegasikan kepada yang lain. Apa? Mengenalkan Yesus dan membawa anak kita kepada Yesus. Amin. Saya ada satu kesaksian singkat. Saya harap cerita saya ini menginspirasi Anda dan menjadi komitmen Anda juga. Hal yang paling membahagiakan buat saya adalah selain saya diberkati istri yang luar biasa, saya juga diberkati anak-anak yang luar biasa. Tapi yang paling membahagiakan buat saya adalah ketika saya bisa memastikan anak saya juga percaya Yesus, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sehingga kami sekeluarga, kalau nanti satu kali kami mati, dan pasti kita manusia pasti mati, kami akan bertemu kembali di surga. Saya akan memastikan keluarga saya itu benar-benar di dalam Tuhan, percaya Tuhan, mendapat jaminan keselamatan. Maka ketika Brian, anak saya yang pertama ini, berusia
13 tahun, persis di ulang tahun yang ke-13. Saya rasa Brian masih ingat ketika dia ulang tahun ke-13, siang hari, Brian saya ajak bicara, itu di ruang tamu, tidak ada orang, hanya saya dan Brian. Apa yang saya katakan kepada Brian? Saya ngomong seperti ini, bahwa usiamu 13, sudah cukup mengerti banyak hal tentang kebenaran firman, sudah bisa menimbang karena sudah cukup dewasa, umur 13 tahun. Dan yang saya lakukan adalah, saya menginjili anak saya sendiri. Saya ceritakan bahwa manusia berdosa. Dan karena dosa, manusia pasti akan binasa. Saya ceritakan kepada dia, kita butuh juru selamat. Saya ceritakan kepada dia, Yesus satu-satunya Tuhan dan juru selamat. Dan kemudian saya tantang dia, apakah kamu mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamatmu secara pribadi? Dan saya cukup lega ketika dia berkata, iya. Maka saya tuntun anak saya mengikuti doa saya, membuka hati untuk percaya kepada Yesus. Kenapa saya lakukan itu? Saya tanya kepada saudara, siapa orang tua yang menginjili anaknya? Halo? Satu. Mayoritas kita, pikirkan baik-baik, kita pasrahkan anak kita kepada gereja. Kita pasrahkan anak kita, moga-moga ikut KKR percaya Yesus. Kita pasrahkan anak kita di sekolah, moga-moga ada retreat di sekolah, dia percaya Yesus. Dia berulang kali ikut retreat juga anak saya, tapi saya sebagai orang tua tidak mau ambil resiko. Sayalah yang harus mengenalkan anak saya tentang Yesus dan menuntun dia percaya Yesus. Saya membawa dia untuk kenal Yesus. Dan saya sangat senang karena kami sekeluarga mengasihi Tuhan. Bahkan anak saya melayani Tuhan. Itu buat saya upah, sukacita yang besar. Maka saya berharap saudara semuanya, mumpung Anda punya kesempatan, besok kalau anak Anda sudah cukup bisa diajak bicara tentang keselamatan, tentang perlunya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ajak anak Anda bicara. Jangan pasrahkan gereja, jangan pasrahkan kepada guru di sekolah, jangan pasrahkan kepada yang lain. Kita orang tua, kita apalagi pria, bawa mereka kepada Yesus. Saya tanya, Anda inginkan anak Anda percaya Yesus dan selamat satu keluarga? Amin. Kenapa kita tidak berani menginjili? Saya akan jadi orang atau pelayan Tuhan atau pendeta paling bodoh. Kalau saya menginjili orang lain, saya menuntun orang lain percaya Yesus. Tapi saya tidak pernah menginjili anak saya sendiri. Makanya ketika Brian belum umur 13 tahun, masih umur 8 tahun, 9 tahun, saya nunggu. Satu kali nanti, saya sudah tunggu momen. Dia sudah cukup dewasa, saya akan ajak dia bicara, saya akan kenalkan dia Tuhan Yesus, dan saya akan tuntun dia untuk percaya Yesus. Makanya di akun Instagram saya sempat posting ketika dia baptis, saya adalah orang tua yang paling bahagia. Sayalah yang menuntun dia untuk kenal Yesus. Sayalah yang memberikan pelajaran katekisasi bersama dengan Pak Andi, dan saya juga yang punya kesempatan membaptis anak saya sendiri untuk percaya Yesus. Buat saya itu berkat dan anugerah. Tapi poinnya jelas. Jangan ambil resiko tunggu anak Anda bisa kenal Yesus dengan sendirinya. Jangan ambil resiko itu. Selagi anakmu bisa diajak bicara, tuntun untuk percaya Yesus secara pribadi. Amin. Itulah yang dilakukan oleh Yusuf. Dia bawa Yesus ke Bait Allah. Itulah yang harus kita lakukan. Kalau Anda ingin anak Anda jadi pusaka,
jadi upah yang mendatangkan sukacita bagi kita. Belum terlambat, saudara. Mungkin Anda berkata, Pak, anak saya sudah kebacot gede, Pak. Saya ajak ke gereja enggak mau. Saya ajak doa enggak mau. Semau-maunya sendiri. Tidak ada istilah terlambat. Setiap kali Anda berdoa bersaat teduh, bawa nama anak Anda di dalam doa. Bawa kepada Tuhan. Perjuangkan anak kita untuk percaya kepada Tuhan. Percayalah, Bapa kita mendengar doa-doa kita. Amin. Indah kalau satu keluarga percaya Yesus dan mengasihi Yesus. Bahkan indah kalau satu keluarga bisa melayani Tuhan sama-sama. Amin, saudara. Yuk bangkit berdiri bersama-sama.